Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berharap Bapak Ibu cukup akrab dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam hal ini Efesus pasal 1 ayat 15 sampai sekitar ayat yang ke-23. Nah, dalam perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judul perikopnya adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan tentu saja ini doa yang sangat penting. Dalam perikop sebelumnya di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14, kekayaan orang-orang yang terpilih. Dan kita bisa membaca di sana bahwa yang dimaksudkan dengan kekayaan bukanlah kekayaan duniawi berupa berkat-berkat jasmani, kekayaan ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang terpilih untuk dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan orang percaya, memiliki segala sesuatu di dalam Kristus di surga. Jadi semua kekayaan surgawi yang adalah milik Kristus juga adalah milik mereka, sebab mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi umat anggota Yesus Kristus selama mereka hidup di dunia ini, dan bahkan sesudah mereka, kita semua kembali ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama Yesus sebagai Tuhan, bahkan sebagai saudara sulung kita menurut kata Alkitab. Nah, Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus dan juga tentu saja dibacakan kepada jemaat-jemaat yang lain dan tentu kepada kita semua sampai pada saat ini. Dan untuk itu saya percaya mengapa Tuhan mengizinkan bahwa surat ini juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Inggris dan kemudian juga bahasa Indonesia seperti yang kita bisa baca tiap hari dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Nah, setelah membahas mengatakan bahwa orang percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya, yang seumur hidupnya beriman pada Kristus itu adalah tanda yang nyata bahwa mereka atau kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, dan pasti Tuhan akan mengurniakan iman kepada orang-orang yang demikian, sehingga mereka tetap percaya pada Yesus seumur hidup mereka seumur hidup kita tentu saja. Maka Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-15 demikian, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, Paulus bersyukur kepada Allah karena apa? Karena iman yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula dahulu itu, dan juga kasih mereka kepada sesama orang percaya yang adalah buah dari iman itu, menunjukkan satu hal kepada Paulus, yaitu bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Allah memilih mereka sebelum dunia dijadikan, seperti pasal 1 ayat yang ke-4, untuk mereka dikuduskan di hadapan Allah dan menjadi sempurna kelak waktu Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah tujuan Allah memilih kita, umatnya yang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan oleh sebab itu Paulus mau bersyukur. Paulus bukan hanya bersyukur bahwa jemaat Efesus mengalami kemajuan, tetapi terutama dia bersyukur bahwa mereka adalah orang pilihan Allah. Karena apa? Karena iman ada pada mereka, dan Allah dalam Roh Kudus hanya mengaruniakan iman yang sungguh-sungguh kepada orang-orang yang dia pilih untuk diselamatkan. Iman yang tidak akan gagal, yang tidak akan berpindah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan oleh sebab itu Paulus sangat bersyukur dan berdoa bagi jemaat. Dan dia minta kepada Allah dalam ayat yang ke-17, kepada Allah yang adalah Allah juga Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Ia minta supaya Tuhan Allah mengaruniakan roh hikmat pada jemaat dan wahyu, artinya Tuhan mengurniakan roh dan penyataan pada jemaat untuk makin mengenal Dia, supaya makin mengenal Allah dengan benar, dikatakan dalam akhir ayat yang ke-17. Dan itu penting bagi Paulus. Kehidupan iman jemaat tidak akan bertumbuh semakin maju jika mereka tidak mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah.
Dan itu Bapak Ibu mengingatkan kita pada apa yang Tuhan nyatakan pada Nabi Hosea dalam perjanjian lama. Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mempunyai pengenalan atau pengetahuan akan aku, akan Tuhan tentu saja. Nah, Paulus berdoa supaya mata hati jemaat diterangi. Ini ayat yang ke-18 dari Efesus 1 ini. Dia minta supaya Tuhan menerangi mata hati jemaat sehingga mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan, betapa kaya kemuliaannya dan seterusnya. Artinya Paulus ingin jemaat diberikan penerangan oleh Roh Kudus. Paulus memohon kepada Tuhan memberikan jemaat hati yang terang, mata hati yang terang, sehingga bisa melihat kemuliaan dari panggilannya. Paulus ingin jemaat memahami betapa mulianya kenyataan bahwa mereka dipanggil menjadi orang percaya. Bahwa itu bukan hal kecil, itu bukan hal main-main. Itu sesuatu yang lebih mulia dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan Paulus ingin jemaat mengerti dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 bahwa kenyataan mereka menjadi orang percaya, mereka dipilih Allah dan kemudian diberikan iman sehingga mereka percaya bahwa mereka adalah umat dari Juru Selamat Yesus Kristus. Itu bukan sesuatu yang kecil, bukan satu hal yang kecil. Itu menunjukkan bahwa kuasa Allah yang hebat terjadi atau bekerja di dalam mereka, di dalam kita orang yang percaya. Tanpa kuasa Allah yang maha hebat itu, kita tidak dapat menjadi percaya pada Tuhan, pada Yesus Kristus. Sebab memang tidak hati pikiran kita manusia tidak mungkin, dan dengan sendirinya tidak mungkin bisa menjangkau itu. Kita tidak punya kekuatan untuk itu. Kita tidak punya hikmat untuk itu. Kecuali kalau kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang hebat itu berkuasa dalam kita, bekerja di dalam kita, mengubah kita dari tidak percaya menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Nah, Paulus ingin mengatakan dalam ayat 20 bahwa kuasa itu, kalau kita mau melihat dalam sejarah bagaimana kuasa yang sanggup membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, sanggup mengubah hati kita sehingga kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu. Kalau kita mau melihat bagaimana kuasa itu bekerja, kita bisa melihat ketika Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi demikianlah hebatnya kuasa itu. Kuasa yang sama yang dulu dengan hebatnya membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dialah yang membangkitkan kerohanian kita dari kematian rohani, dihidupkan dan disanggupkan untuk menerima dengan iman keselamatan atau berita keselamatan yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan dikatakan di situ Kristus setelah dibangkitkan duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, dan dia jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, semuanya. Tiap-tiap nama yang dapat disebut dikatakan dalam ayat 21. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi semua yang tertinggi di dunia ini ada di bawah pemerintahan Yesus. Yesus yang mengatur semuanya. Memang kita tidak melihat bahwa semua pemerintah di dunia ini menjalankan kekuasaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi mereka berada di bawah kuasanya. Semua yang tidak menjalankan kekuasaan mereka sesuai kehendak Tuhan pada saat-saat akan bertanggung jawab, akan menjawab di hadapan penghakiman Allah untuk apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tetapi nanti di dunia akan datang juga. Nanti di surga, dalam kerajaan yang kekal pun, Yesus tetap menjadi kepala atas kita semua, umatnya, umat yang dia pilih, yang dia berikan iman, yang Paulus doakan supaya hari demi hari terus mendapatkan penerangan dari Roh Kudus untuk mengerti betapa mulianya panggilan kita, betapa mulianya kenyataan bahwa Allah memilih dan memanggil kita menjadi orang-orang percaya. Semua itu akan diletakkan di bawah kaki Yesus, dikatakan dalam ayat 22. Artinya dia menjadi kepala atas segala sesuatu di sini dan nanti di sana dalam kerajaan yang kekal. Dan jemaat saat ini yang ada di sini adalah tubuhnya.
yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi jemaat di dunia ini harus menyatakan dalam kehidupan kita sebagai jemaat apa yang Kristus kepala kita kehendaki. Seperti tubuh kita bekerja sesuai perintah otak kepala kita, di kepala kita. Demikianlah jemaat Tuhan, artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjalani hidup di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan dan kasih Kristus lewat karya kita, lewat semua yang kita lakukan. Nah, Tuhan sekalian, dan nanti di sana kita akan nyata 100% sepenuhnya bahwa kita memang milik Dia yang menyatakan kemuliaannya bersama semua malaikat di surga. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, semua itu menyatakan kemuliaan Allah yang dengan penuh kebaikan dan kasih menunjukkan kuasa-Nya, membangkitkan Kristus dulu secara fisik, tapi juga membangkitkan kerohanian kita yang secara alamiah tidak sanggup untuk menerima Injil Tuhan, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus dibangkitkan dengan iman untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Doa kita tentu saja sama seperti doa Rasul Paulus, supaya kepada kita semua orang percaya, semua yang kita kenal, orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi percaya pada Kristus, kita berdoa supaya Tuhan hari demi hari memberikan Roh Kudus bekerja untuk menerangi pikiran kita, sehingga kita makin mengerti betapa luar biasa kasih dan kemurahan Allah yang memberikan kita tempat di dalam kerajaan yang kekal. Dan itu semua adalah karena kuasa-Nya, bukan karena kehendak atau kebaikan kita. Tidak ada satu manusia pun yang dengan keinginan sendiri secara alamiah mau mengikuti Yesus, menjadi percaya pada Kristus. Alkitab berkata bahwa kita semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya oleh karunia-Nya kita diselamatkan. Dan oleh karena itu doa Rasul Paulus menjadi doa kita semua. Sebab tanpa pengenalan yang benar akan kemuliaan dan kebaikan Allah, akan warisan hidup kekal yang Allah sediakan, akan kuasa-Nya yang Ia nyatakan di dalam keselamatan kita, kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Kita tidak tahu betapa berharganya iman percaya kita. Kita tidak tahu betapa besar kasih yang Allah anugerahkan di dalam Kristus untuk keselamatan kita, dan betapa mulia warisan hidup kekal yang Ia sediakan dan Ia pastikan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak boleh pernah berhenti berdoa untuk itu, sebab selama di dunia ini kita belum akan sempurna. Kita masih membutuhkan tambahan penerangan dari pihak Tuhan untuk menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, untuk makin mengenal Dia sepenuhnya. Pelajaran dari bangsa kerajaan Israel Utara pada zaman dahulu, yang Tuhan katakan binasa karena tidak mempunyai pengetahuan dan pengenalan yang baik tentang Dia, menjadi pelajaran yang mahal bagi kita semua. Israel masa kini, Israel rohani yang Tuhan panggil untuk menjadi percaya bahwa pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang keselamatan kita, Injil keselamatan kita sangat mahal, jauh lebih mahal dari semua pengetahuan yang bisa kita dapatkan di dunia ini, jauh lebih mahal dari semua harta benda, kedudukan apapun yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Sebab ketika semua itu sudah berakhir, seiring berakhirnya kehidupan kita di dunia ini, pengetahuan akan hidup yang kekal akan berlanjut selama-lamanya, bahkan ketika kita semua sudah kembali ke dalam kerajaan Allah yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah senantiasa Bapak Ibu sekalian, berdoa senantiasa supaya Tuhan menganugerahkan hati, pikiran yang jernih, kerendahan hati, terbukanya mata rohani kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan, untuk mengerti ketika kita membaca firman dan merenungkannya. Dan dengan itu kita sanggup menjalani kehidupan kita dalam iman yang benar kepada Allah yang sudah memberikan Kristus
mati bagi kita, sehingga pilihan Allah terhadap kita tidak bisa gagal oleh karena dosa kita. Dosa kita dibersihkan oleh Kristus, dan pilihan Allah untuk menyelamatkan kita terus berjalan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.